Bab 517. Tuan Pagoda disalahkan. Ucapan ini tentunya cuma candaan. Lelucon apa ini? Dalam situasi begini, dia pasti tak bisa melakukan apapun. Tentunya, dia juga amat tersentuh. Dia tahu, alasan Maya mengungkit hal itu adalah untuk membantunya meningkatkan kekuatan. Kalau tidak, dengan sifat wanita itu, dia tak bakal bilang hal yang tabu begitu. Sander menggenggam tangannya, lalu berujar seraya. Menyunggingkan senyuman, tak usah buru-buru. Maya sontak memelototinya dengan ekspresi kesal dan malu. Kamu yang buru-buru. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Maya mendadak menjadi serius. Kalau kita benaran menyatu, kekuatan kita berdua bakal meningkat drastis. Sander mengangguk. Aku tahu, tapi ini belum waktunya. Wanita itu ragu seketika, lalu mengangguk pelan. Sander berbalik dan melihat para naga kegelapan. Naga-naga ini amat kuat, kita harus menjinakkan semuanya. Maya menimpali, seharusnya tak masalah. Pria itu menambahkan, entah bagaimana keadaan alam semesta Guansuan dan alam semesta nyata sekarang. Sejak diburu, dia sungguh kehilangan kontak dengan kedua alam semesta itu. Meskipun dia tahu bahwa Rosa dan yang lainnya serta para tetua amat kuat, dia tetap merasa khawatir. Kali ini, para penjelajah waktu amatlah kuat. Yang paling penting adalah dia masih belum tahu berapa banyak lagi ahli yang sedang dalam perjalanan. Kalau bukan karena Maya, dia tak bakal bisa menyingkirkan klan Gu ini. Para naga kegelapan ditambah dengan para ahli terkuat dari klan Gu, dia sungguh tak mampu melawan mereka. Selain itu, di dalam aliran waktu yang amat panjang ini, masih ada 3 klan Gu besar, serta kuil suci Suyue dan istana iblis Suyue. Semua ini membuat Sander tak kuasa menghela napas. Jujur saja, untuk bisa keluar dalam keadaan hidup dari sungai waktu ini, amatlah sulit. Seakan merasakan perasaan Sander, Maya mendadak menggenggam erat tangannya. Dia berucap pelan, aku bakal menemanimu. Sander menoleh ke arah Maya. Begitu melihat wajah cantik wanita itu, hatinya tersentuh, lalu dia menunduk dan mencium Maya. Basah dan lembut. Berhubung mendadak dicium oleh Sander, tubuh Maya bergetar sedikit, tetapi dia tak menolak. Setelah sekian lama, bibir mereka akhirnya berpisah. Kini, wajah Maya memerah. Dia tampak amat cantik. Sander merasakan gairah dalam dirinya bangkit ketika melihat ini. Garis keturunannya juga mulai bergejolak. Sander menggeleng sambil menyunggingkan senyuman ketika merasakannya. Dia segera menekan perasaan dalam dirinya, lalu kembali mencium lembut bibir Maya dan berucap, aku bakal keluar. Maya mengangguk pelan. Wajahnya memerah seperti fajar. Iya. Sander tersenyum, lalu meninggalkan pagoda kecil. Setelah Sander pergi, Maya tampaknya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihat lebih dari 100 naga kegelapan sedang menatapnya. Maya sontak berseru, apa yang kalian lihat? Para naga terdiam. Setelah Sander keluar dari pagoda kecil, dia menoleh melihat ke belakang. Para ahli, termasuk Blake belum tiba. Sander melihat tubuhnya sendiri. Sebagian besar tubuhnya telah tertutupi oleh garis-garis. Dia menjadi agak penasaran dengan tubuh manusia biasa. Sayangnya, garis keturunan manusia biasa itu cuma membentuk tubuhnya saat dia bertarung. Pada waktu lain, itu sama seperti garis keturunan iblis gila yang tidak tampak. Pertarungan. Sander menoleh. Dia ingin bertarung, tetapi sayangnya musuhnya terlalu banyak. Apabila bertarung sekarang, dia akan dihajar sampai mati. Berhubung teringat dengan sesuatu, Sander mendadak menutup matanya perlahan. Telapak tangannya terbuka, lalu pedang suci Suanyuan muncul di tangannya. Kini, dia sudah bisa menggunakan tumpukan ruang waktu sebanyak 3 kali berturut-turut. Setiap kali dengan 10.000 tebasan pedang. Tumpukan ruang dan waktu ini adalah teknik pedang terkuatnya sekarang, itu bisa menandingi ahli tingkat kaisar. Apabila bisa menggunakan tumpukan 4 kali.
Sembari memikirkan hal ini, mata Sander memicing. Setiap kali melakukan tumpukan ruang dan waktu, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Apabila bisa 4 kali tumpukan, bahkan ahli tingkat kaisar pun bisa dengan mudah dibunuh. Sayangnya, dia masih belum berani mencoba 4 kali tumpukan, bahkan dengan bantuan tubuh Maya. Sebab, kekuatannya terlalu besar. Sekalipun dia dan Maya menyatu, tubuh mereka tidak akan mampu menahan kekuatan tersebut. Tubuh manusia biasa. Sander mendadak mengernyit. Apabila tubuhnya berhasil diubah oleh garis keturunan manusia biasa, apakah tubuhnya akan bisa menahan 4 kali tumpukan ini? Ketika Sander sedang merenung, di kejauhan, mendadak ruang dan waktu mulai bergejolak, lalu terbuka. Sekelompok ahli perlahan muncul. Di depan mereka, ada Blake. Lagi-lagi mereka datang. Sander terdiam. Sepertinya kekuatan yang diam-diam mengawasinya bukanlah kekuatan biasa. Kemanapun dia pergi, mereka bisa menemukannya. Ketika mendapati Sander berdiri diam di sana, Blake tampak mengernyit. "Kamu menunggu kami di sini?" Sander mengangguk. "Ya." Blake mengamatinya, lalu bertanya, "Kamu ingin memainkan trik apa lagi?" Dia tersenyum. "Jumlah kalian sebanyak ini, trik apa yang bisa aku mainkan?" Blake tertawa mendengarnya. "Kamu ingin menantang kami semua sendirian?" Dia menatap Blake, lalu berucap, "Ku dengar, kekuatan Blake tiada tandingan. Aku ingin berduel denganmu." "Berduel?" Blake sontak menolak tanpa berpikir panjang. "Aku tidak akan berduel denganmu." Sander bingung. "Kenapa?" Orang itu tersenyum. "Karena aku tidak ingin memberimu kesempatan sedikit pun." Sembari berbicara, matanya memicing. "Bunuh! Bunuh!" Begitu kata itu diucapkan, semua pejuang di sekitarnya serentak menyerbu Sander. Dihajar ramai-ramai. Dia tidak bodoh. Tidak ada gunanya berduel dengan Sander sekarang. Apabila bisa menghajar ramai-ramai, kenapa harus 1 lawan 1? Dihajar ramai-ramai. 3 kaisar berada di depan. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Begitu mereka mulai bertarung, dunia di sekitar langsung menjadi ilusi. Mata Sander memicing. Tubuhnya mendadak menjadi ilusi. Saat berikutnya, ribuan sinar pedang meluncur keluar dari hadapannya. Tumpukan ruang dan waktu 3 kali berturut-turut. Ribuan sinar pedang meledak dari depan Sander. Boom! 3 kaisar terpental mundur secara bersamaan, sementara Sander terpental hingga puluhan ribu meter jauhnya. Hanya saja, sebelum dia berhenti, ruang dan waktu di belakangnya mendadak retak dan aura yang mengerikan menyerang. Sial! Sander terkejut, ternyata ada yang menyerang dari belakang. Bam! Pada momen kritis itu, Maya segera mengaktifkan zirah ilahi naga surgawi untuk melindungi Sander. Bam! Sebuah pukulan menghantam punggung Sander dengan dahsyat. Dalam sekejap, Sander terpental sangat jauh. Begitu dia berhenti, zirah ilahi naga surgawi di tubuhnya meledak, lalu tubuhnya sendiri terbelah. Darah muncrat kemana-mana, mengerikan sekali. Adegan ini membuat ekspresi Sander menjadi sangat serius. Dia menatap ke kejauhan. Di sana, berdiri seorang pria paruh baya berpakaian hitam dengan tangan terlipat di belakang. Orang itu memancarkan aura pukulan yang sangat kuat. Aura itu begitu kuat hingga ruang dan waktu di sekitarnya mulai lenyap. Ketua klan Gu, Toro. Seiring dengan munculnya Toro, ruang dan waktu di sekitarnya mendadak retak, lalu muncul para ahli elit satu persatu. Ratusan orang. Semua itu adalah ahli terkuat dari klan Gu. Seluruh klan datang. Melihat para ahli klan Gu yang tiba, Blake dan yang lainnya merasa lega. Jujur saja, tanpa bantuan mereka tidak yakin bisa mengalahkan Sander. Sebab, mereka tahu, apabila Sander berani berdiri di sana menunggu mereka, pasti ada jebakan. Hanya saja, kini dengan seluruh klan Gu hadir, jebakan apapun tak lagi berarti. Toro menatap Sander tanpa ekspresi.
Para ahli klan Gu mengunci aura mereka ke arah Sander. Tidak ada jalan keluar. Tanpa berbasa-basi, Toro mendadak melangkah maju. Seketika, aura pukulan yang mengerikan menyapu Sander seperti gelombang. Di kejauhan, mata Sander bersinar dengan tekad. Dia segera menerjang maju dan menebaskan pedangnya dengan keras. Jurus menebas pedang 4 kali berturut-turut. Bam! Sinar pedang baru saja muncul, langsung hancur. Sander terpental jauh. Hanya saja, saat dia terpental, Toro segera menerjang. Tinjunya langsung mengarah ke Sander. Tinju itu bagaikan petir yang sangat mengerikan. Adegan ini membuat mata Sander memicing. Dia siap membangkitkan 2 garis keturunan dalam tubuhnya. Sebuah sinar pedang mendadak datang dari samping. Bam! Sinar pedang itu langsung memukul mundur Toro hingga ribuan meter. Seorang wanita muncul di depan Sander. Sander terkejut melihat wanita di depannya. Bibi Feni. Wanita itu adalah Feni. Sander terkejut, ternyata bibinya belum pergi. Feni menoleh dan menatap keponakannya. Bawahan pemilik pena tahu ada di ujung sungai waktu. Dia akan membawamu ke tempat yang aman, cepat pergi. Dia bertanya, kamu akan tinggal untuk menahan mereka. Feni tidak menjawab, dia hanya menatap Toro di kejauhan dan segera mengumpulkan kekuatan pedangnya. Sander tidak bergerak. Berhubung pria itu tidak bergerak, alis Feni mengerut dalam-dalam. Dia menatap ke arah Sander, lalu berucap, kamu tidak bisa membantuku dengan tinggal di sini. Pria itu tetap menggeleng. Feni menatapnya seraya bertanya, apa kamu tidak ingin berutang budi padaku? Sander terdiam. Wanita itu melanjutkan, pikirkan tentang alam semesta Guanxuan, pikirkan teman dan keluargamu. Sander tetap menggeleng. Mata Feni menunjukkan kemarahan. Hanya karena aku salah bicara, apa kamu harus dendam sampai sekarang? Pria itu membalas dengan suara rendah, aku tidak dendam padamu. Feni menatapnya seraya bertanya, kamu sendiri percaya dengan kata-katamu itu? Sander menggeleng, tidak. Feni tersenyum sinis. Sander berpikir sejenak, lalu berucap, Bibi Feni, ketika kamu muncul, aku sangat senang. Di lubuk hatiku, aku menganggapmu sebagai keluarga. Aku juga merasa kamu menganggapku sebagai keluarga, jadi aku menyukaimu, menghormatimu, dan menghargaimu. Sembari berbicara, dia menggeleng pelan. Tapi, kata-katamu waktu itu membuatku sadar. Kamu tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Kamu membantuku hanya karena belas kasihan dari ayahku padaku. Feni terdiam beberapa saat, lalu berucap, aku tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sander menimpali, waktu itu kamu mengatakannya. Feni tampak mengernyit, kapan aku pernah berkata begitu? Tuan Pagoda, kamu bilang, apa aku pernah berkata begitu? Tuan Pagoda terdiam. Sial. Itu adalah perselisihan bibi dan keponakan, kenapa dia yang harus disalahkan? Bersambung. Bab 518 Kalau kamu bukan adik ayahku. Pagoda kecil pun kebingungan. Sial, mana mungkin dia berani menjawab. Sander juga tak tahu harus berkata apa. Feni mulai bertingkah aneh. Wanita itu menatap Sander sejenak, lalu menambahkan, ketika marah, bukankah hal yang normal untuk mengatakan beberapa kata kasar? Sander terdiam. Berhubung keponakannya masih diam saja, Feni juga terdiam beberapa saat. Dia akhirnya melanjutkan, nanti, biar ayahmu yang minta maaf padamu. Sander kehabisan kata-kata. Apa salah ayahnya? Feni meliriknya dengan dingin. Begitu cukup, kan? Pria itu hanya bisa tersenyum sambil menggeleng ketika menatap Feni di depannya. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak marah. Feni memang tipe orang yang mulutnya tajam. Tentunya, bukan berarti hatinya lunak, hatinya hanya lunak untuk sedikit orang saja. Dia tahu, bibinya ini sangat keras kepala. Meminta dia untuk berbicara lembut lebih sulit daripada menyuruhnya mati. Sembari merenungkan hal ini, Sander pun tersenyum. Bibi Feni,
Ayo kita bertarung bersama untuk keluar dari sini. Sayangnya, Feni agak menggeleng. Kemudian, dia menatap Toro di kejauhan. Orang-orang itu belum bergerak, sebab dia juga sedang menunggu. Menunggu seseorang yang bisa menahan Feni. Sebelum datang, dia sudah mendapatkan informasi tentang Feni. Dia tahu bahwa wanita ini sangat kuat, jadi dia harus menunggu. Tentunya, apabila Sander memilih pergi, dia pasti akan mencoba menghentikannya. Sander berjalan ke samping bibinya dan berucap, mereka sedang menunggu seseorang. Feni mengangguk. Dia pun bertanya, apa ada bantuan dari alam semesta Guanxuan? Feni menjawab, ada. Sander buru-buru bertanya, siapa? Feni meliriknya seraya menjawab, Arya dan Putih. Gawat. Ekspresi Sander langsung berubah kaku, seolah jatuh dari awan ke dalam jurang. Kabar baiknya adalah ada yang datang untuk membantu. Kabar buruknya, yang datang adalah Arya dan Putih. Kemampuan Arya dan Putih tentu luar biasa. Arya bisa melawan banyak orang, apalagi jika berubah, dia pasti sangat kuat. Putih juga sama, sebagai pendukung terkuat, bukan hanya bisa mendukung Sander, tetapi juga bisa memberinya banyak atribut. Hanya saja, kedua orang ini tidak bisa diandalkan. Mereka datang untuk menyelamatkan. Pada saat ini, entah mereka sedang bersenang-senang di mana. Sungguh menyedihkan. Feni mendadak berucap, kita pergi bersama. Dia tahu, kalau dia tidak pergi, pria ini tidak akan pergi. Ucapannya membuat Sander langsung mengangguk. Baik. Feni mendadak melangkah ke depan. Seketika, sebuah kekuatan pedang yang menakutkan menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan misterius menyelimuti semua ahli di sana. Domain pedang. Dia lagi-lagi memunculkan domain pedangnya. Di kejauhan, Toro melihat ini dan matanya agak memicing. Ada sedikit ketegangan yang jarang terlihat di matanya. Tangannya yang berada di belakang perlahan mengepal. Di sekitar, semua prajurit juga menjadi serius. Mereka semua melepaskan kekuatan mereka untuk menahan domain pedang dan kekuatan pedang Feni. Pada saat itu, Feni mendadak melompat ke depan. Seiring dengan teriakan nyaring, dia mengayunkan pedang panjangnya ke depan. Dalam sekejap, cahaya pedang sepanjang 10.000 meter mendadak muncul dari ujung pedangnya. Adegan ini membuat semua ekspresi ahli berubah drastis. Mereka semua segera bertindak. Bam! Seiring dengan menyebarnya cahaya pedang ini, semua ahli langsung terlempar mundur, bahkan Toro pun mundur ratusan meter. Di momen ini, Feni menarik lengan Sander dan langsung berubah menjadi cahaya pedang yang memelesat ke langit. Dia segera mengayunkan pedangnya. Sungai waktu muncul di depan mereka. Tetapi ketika mereka hendak masuk ke dalam sungai waktu, sebuah kekuatan yang mengerikan mendadak menyerang dari belakang. Toro. Feni menoleh dan memberitahu keponakannya, pergilah dulu, teruslah maju. Ada orang yang akan menjemputmu di sana. Usai mengatakan itu, dia mendorong Sander ke sungai waktu dengan kuat. Bam! Dalam sekejap, Sander langsung didorongnya ke dalam sungai waktu. Sementara itu, dia berbalik. Feni memegang pedang dan langsung menyerang Toro di bawah. Bam! Seiring dengan satu tebasan dari Feni, Toro langsung terlempar ribuan meter. Pada saat itu, semua ahli di sekitarnya hendak mengejar Sander, tetapi Toro mendadak berujar, bunuh wanita ini dulu. Bunuh Feni dulu. Dia tahu jelas, apabila mereka tidak menyingkirkan Feni dulu, akan sangat sulit untuk membunuh Sander. Sebab, wanita ini akan terus muncul untuk mengganggu. Ucapan Toro membuat Blake dan yang lainnya sedikit ragu. Kemudian, mereka semua menyerang Feni. Mereka juga sudah lama kesal dengan wanita ini. Beberapa kali, apabila bukan karena Feni, mereka sudah lama menyingkirkan Sander. Di momen itu, Toro juga berubah menjadi cahaya tinju dan menghilang dari tempatnya. Dia langsung menuju Feni. Di sekitar, semua orang juga serentak menyerang Feni.
Semua orang menyerang bersama-sama, betapa menakutkannya itu. Bam! Seiring dengan menyebarnya cahaya pedang, Feni sontak terlempar mundur hampir 10.000 meter. Baru saja dia berhenti, kekuatan yang kuat seperti air pasang kembali menyerangnya dan meluap. Sorot mata Feni bersinar dengan keganasan. Dia memegang pedang, lalu mengayunkan pedangnya secara horizontal. Banyak cahaya pedang segera muncul. Bam! Banyak cahaya pedang langsung hancur, tetapi 10 ahli yang menyerangnya sontak hancur menjadi debu oleh tebasannya. Kekuatan semua orang membuat Feni terus terlempar mundur. Selama proses mundur, banyak ahli kembali menyerangnya. Bam! Suara ledakan terus terdengar, cahaya pedang juga terus pecah. Feni terus terlempar mundur. Waktu dan ruang di sekitarnya juga hancur berkeping-keping. Kekuatan semua orang terlalu dahsyat. Dunia ini tidak mampu menahannya. Begitu Feni berhenti, darah mengalir dari sudut mulutnya. Sebelum dia bisa bernapas, kekuatan yang dahsyat kembali menyerangnya. Feni menatap tajam tanpa rasa takut. Dia kembali memunculkan domain pedangnya. Seketika, ribuan energi pedang muncul dari dalam domain pedangnya. Hal ini membuat ekspresi semua ahli berubah drastis, tetapi mereka tidak punya jalan keluar. Mereka hanya bisa bertarung mati-matian, serta mengerahkan seluruh kekuatan. Bam! Tiba-tiba, sebuah suara ledakan yang menggelegar menggema di tempat itu. Seiring dengan ledakan tersebut, terdengar jeritan yang mengerikan. Di tengah lokasi, kekuatan-kekuatan yang ganas terus menyebar ke segala arah. Gelombang kejut yang kuat bergelombang seperti ombak dan terus menggetarkan seluruh tempat. Di sisi lain, Feni terus terpental mundur. Ketika dia berhenti, darah segar terus mengalir dari sudut bibirnya dan wajahnya memucat. Pada saat dia berhenti, Toro lagi-lagi berubah menjadi serangan tinju dan langsung menghampiri Feni, kemudian satu tinju langsung menuju ke arah wajahnya. Tentunya, dia tidak akan memberi kesempatan apapun kepada wanita di depannya ini. Setelah bertarung sampai sejauh ini, dia sangat terkejut bahwa wanita ini bisa bertahan begitu lama melawan mereka semua. Kekuatannya sungguh menakutkan. Dia harus membunuhnya. Melihat Toro datang lagi, Feni menyiratkan niat membunuh di matanya. Tanpa memedulikan ketidaknyamanan tubuhnya, sosoknya gemetar dan dia mengayunkan pedangnya ke depan dengan keras. Dia tetap memilih untuk bertahan. Bam! Seberkas cahaya pedang meledak tiba-tiba. Dalam sekejap, Toro lagi-lagi terlempar, tetapi Feni juga terlempar mundur. Dalam sekejap itu, banyak penjelajah waktu dan ahli klan Gu menyerangnya. Hal ini membuat mata Feni memicing. Dia merapatkan kedua tangannya. Pada saat ini, dia ingin menyerang dengan pedang lagi, tetapi dia merasa kekuatan dalam dirinya makin lemah. Apakah dia akan mati seperti ini? Mata Feni terpejam perlahan. Dia merasa tidak puas dan sedikit menyesal. Sebab, dia telah menyentuh Tao. Dengan bakatnya, dia bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tentunya, dia juga tidak menyesal. Pada saat itu, seorang pria tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia adalah Sander yang kembali. Alasannya untuk kembali adalah karena setelah masuk ke sungai waktu, dia menemukan bahwa Toro dan yang lainnya tidak mengejarnya. Dia tahu bahwa alasan mereka tidak mengejarnya, pasti karena ingin membunuh Feni. Itu sebabnya, dia memutuskan untuk kembali. Sander langsung menarik lengan Feni. Tubuhnya gemetar. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya dengan cepat. Serangannya terus menghantam para ahli yang ada di sekitarnya. Hanya saja, energi pedangnya tidak dapat menghentikan para ahli itu. Semua serangannya hancur dan banyak kekuatan mengerikan terus menekannya. Hal ini membuat Sander berbalik dan terbang dengan pedangnya, lalu menghilang di ujung langit. Hampir pada saat yang bersamaan, Nando muncul di sampingnya dan membantunya membuka pintu ke sungai waktu. Dengan demikian, ketiga orang itu masuk ke dalam sungai waktu. Kalian mau kabur kemana? Pada saat itu, suara Toro terdengar dari bawah.
lalu sebuah tinju terbang ke langit, langsung menuju Sander dan yang lainnya. Sander hendak menyerang, tetapi pada saat itu, suara dari cincin penyimpanan Feni terdengar. "Pergi dulu, Tuan Sander." Begitu suara itu terdengar, 4 patung turun dari langit dengan pedang raksasa di tangan mereka. Mereka langsung menuju kelompok penjelajah waktu. Sander tidak berhenti. Dia berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang bersama Feni, lalu memasuki sungai waktu. Bam! Di belakang mereka, ledakan terus terdengar. Tidak lama kemudian, keempat patung itu langsung hancur oleh Toro dan yang lainnya. Hanya saja, pada saat itu, Sander dan yang lainnya sudah menghilang di kedalaman sungai waktu. Melihat ini, wajah Toro menjadi sangat ganas. "Kita harus mengejar mereka." Begitu suara itu terdengar, dia membawa para pengikutnya terbang ke langit dan masuk ke sungai waktu. Setelah memasuki sungai waktu, Sander memberikan pagoda kecil kepada Nando, lalu meminta Nando untuk melawan arus sungai waktu dan mencari orang yang ditunjuk oleh pemilik pena Tao. Sementara itu, dia membawa Feni masuk ke dalam pagoda kecil. Begitu masuk ke dalam, dia segera mengeluarkan pohon keramat alam dan menempatkannya ke dalam lautan kesadaran Feni. Dengan pohon keramat alam masuk ke dalam tubuhnya, Feni merasa sedikit lebih baik. Feni menatap keponakannya seraya bertanya, "Kenapa kamu kembali?" Sander bertanya balik, "Kenapa kamu menyelamatkan aku?" Feni tidak menjawab. Pria itu juga tidak berkata-kata. Setelah beberapa saat, Feni berucap dengan ekspresi datar, "Kamu tidak marah padaku?" Sander menjawab dengan serius, "Kalau kamu bukan adik ayahku, aku tak akan peduli padamu." Feni langsung mengangkat alisnya dan menatapnya dengan tajam. Pria itu tertawa. Feni berujar dengan tenang, "Kamu tunggu saja, tunggu aku pulih." Sander terpaku. Pada saat itu, suara Nando mendadak terdengar di dalam pagoda, orang itu sudah muncul. Sander mendadak terlihat serius. Bersambung.